Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami sampaikan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena begitu besar kasih setia-Mu kepada kami. Engkau telah memberikan kami kesempatan sepanjang hari ini untuk kami dapat beraktivitas melakukan kegiatan-kegiatan kami. Dan pada malam hari ini kami akan membaca firman-Mu dalam sapaan malam. Kami mohon kiranya Engkau berkati kami semua, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan kami dapat memahaminya dengan baik, sehingga firman itu dapat kami jadikan sebagai bekal dan pelita di dalam kami menjalani kehidupan ini. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Jangan Engkau biarkan hamba-Mu diganggu oleh keadaan-keadaan yang merusak kegiatan di dalam penyampaian firman-Mu ya Tuhan. Datanglah Engkau di tengah-tengah kami, karena kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan sabda Bina Umat yang terambil dari kitab Daniel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasveros dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kasdim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku, bermohon sambil berpuasa dengan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami, patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami.
yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia, dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit, seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan balik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkan kepada kami, karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukannya. Tetapi kami tidak mendengarkan suaranya. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah kami, yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasukkan nama-Mu, seperti pada hari ini kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarkanlah ya Tuhan, ampunilah ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh, oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan, di mana bangsa Israel kita tahu adalah bangsa yang tegak tengkuk. Mereka dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa perbuatan mereka sendiri. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka murtad, sehingga Tuhan menghukum mereka, membuang mereka ke kerajaan Babel yang begitu menyedihkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daniel adalah salah satu orang buangan yang ikut bersama bangsa Israel. Tetapi Daniel memperoleh keberuntungan karena dia orang yang mempunyai kecerdasan, pengertian
dan hikmat yang begitu besar. Dan dia orang yang percaya dan taat kepada Tuhannya. Ini yang dilihat oleh Raja Darius pada saat itu, sehingga dia diangkat menjadi pejabat tinggi di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Darius. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daniel dengan jabatan yang dimilikinya, sebenarnya dia sudah memperoleh ketenangan. Dia tidak susah, tapi dia tidak menjadi tinggi hati. Dia seorang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan bangsanya yang di pembuangan, yang mereka tersiksa. Dia peduli kepada sesamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dalam bacaan kita ini, Daniel merasa sedih melihat bangsanya, bangsa Israel yang tertekan karena dosa-dosa perbuatan mereka. Maka dari itu dia berdoa kepada Tuhan, berterus terang kepada Tuhan, menyerahkan dirinya dan umat Israel bahwa mereka telah durhaka, telah berdosa kepada Tuhan. Mereka patut dihukum. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daniel sebagai orang yang dipercaya, sebagai pejabat tinggi, dia tidak begitu saja membiarkan umatnya. Maka dia memohon keampunan kepada Tuhan. Dia berdoa dan bersujud dengan tulus dan ikhlas, mengakui segala dosa-dosa yang mereka perbuat. Dia mengharapkan pengampunan dari Tuhan, sehingga bangsa Israel bisa lepas dari hukuman karena murka Tuhan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang dirasakan Daniel, sehingga Daniel sungguh-sungguh memohon ampun kepada Tuhan agar umat Israel dapat lepas dari penderitaan yang mereka alami. Maka dari itu Bapak, Ibu, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam doanya Daniel menyebutkan Israel, umat Tuhan, agar terbebas dari murka Tuhan. Dia menginginkan umat Israel dapat terlepas dari hukuman yang diberikan Tuhan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan kita pada sapaan malam ini, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, marilah kita meneladani sikap hidup Daniel yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Daniel juga peduli terhadap sesama. Menurut Daniel,
kita juga harus sadar bahwa terkadang kesalahan orang lain adalah bagian dari kesalahan kita juga. Dari titik inilah kita datang memohon kepada Tuhan, memohon pengampunannya agar kita kembali hidup dalam naungan dan anugerah Tuhan. Kita memperoleh kemerdekaan kembali. Kiranya Tuhan sungguh-sungguh bermurah hati kepada bangsa Israel. Mereka diselamatkan dari hukuman yang diberikan Tuhan kepada mereka. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita jadikan sebagai tuntunan di dalam kehidupan kita, agar kita kembali dalam naungan dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada malam hari ini kami telah membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman-Mu. Dan memohon kiranya ya Tuhan, meteraikan firman yang kami dengar ini di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman ini dapat kami jadikan sebagai pelita dan tongkat di dalam kami menjalani kehidupan ini, sehingga kami juga tetap merendahkan diri dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami akan beristirahat. Kami akan tidur sejenak. Berikanlah kami kelelapan ya Tuhan di dalam tidur kami. Jauhkan segala gangguan-gangguan ke dalam kami beristirahat malam hari ini, sehingga besok pagi kami dapat bangun dengan badan yang segar dan sehat untuk menjalani kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini kepada-Mu. Tapi terlebih dahulu ampuni salah dan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita. Amin.